Kembali lagi dalam Public Expose Bank Mega. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana paparan dari Bapak Kostama terkait dengan kondisi ekonomi global, selanjutnya kita akan melihat seperti apa kondisi kinerja keuangan perusahaan di tahun 2021 serta proyeksi Bank Mega di tahun 2022 mendatang. Saya persilakan dengan hormat Bapak Kostama. Terima kasih Mas Gibran. Berikut saya akan memaparkan kinerja Bank Mega tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022. Kalau kita melihat dari sisi total profit Bank Mega after tax atau laba bersih, ya, kita lihat di chart ini, profit after tax Bank Mega secara konsisten terus naik. Ya. Dari 525 di tahun 2013, sekarang sudah di lebih dari 4 triliun di tahun 2021. Malah kalau kita melihat pada saat kondisi pandemi di awal tahun 2020, di mana pertumbuhan profit perbankan mengalami minus 33%, pada saat itu pun profit after tax Bank Mega masih bisa tumbuh 50%. Ya. Dan di tahun 2021 ini, Bank Mega melanjutkan profit after tax-nya tumbuh 1 triliun kembali, ya dari 3 triliun kembali ke 4 triliun, atau tumbuh 33%. Kalau chart ini adalah menunjukkan profit after tax dari perbankan yang ada di Indonesia. Ya. Urutan pertama tentu ini yang profitnya 32 triliun, dan kalau kita lihat di sini, profit Bank Mega berada di posisi nomor 5 terbesar dari seluruh perbankan di Indonesia. Walaupun ya total aset Bank Mega berada di urutan nomor 14. Ya. Nah, tingginya profit after tax Bank Mega ini nanti juga akan terlihat dari rasio ROA atau return on asset. Dan kalau kita lihat di sini, aset Bank Mega juga secara konsisten naik. Ya. Di tahun 2021 ini aset Bank Mega tumbuh 18%, ya. Jauh di atas pertumbuhan aset perbankan yang pada bulan November tumbuh sebesar 10%. Total kredit Bank Mega juga di tahun 2021 ini tumbuh cukup tinggi, 25%. Ya. Pertumbuhan 25% ini hampir 5 kali lipat dibandingkan pertumbuhan total kredit perbankan yang tumbuh 5,2%. Komposisi kredit Bank Mega di akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kredit card 11%, retail dan komersial 5%, joint finance 18%, corporate 66%. Total dana pihak ketiga juga tumbuh sangat besar pada tahun 2021, yaitu tumbuh 25%. Nah, pertumbuhan ini ya kalau dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan yang 12,2%, ini pertumbuhan kita 2 kali lipat lebih tinggi. Berikut adalah komposisi dana pihak ketiga Bank Mega di akhir tahun 2021. Giro 16%, tabungan 15%, dan deposito 69%. Berikut adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio Bank Mega. Ya. Walaupun profit Bank Mega yang besar sudah menambah modal Bank Mega, tetapi dikarenakan pertumbuhan kredit Bank Mega yang sangat tinggi tadi, ya, maka CAR Bank Mega di tahun 2021 ini mengalami sedikit penurunan, ya, di 27,3%. Walaupun mengalami sedikit penurunan, CAR Bank Mega ini masih di atas rasio CAR perbankan nasional kita di 25,67%. Berikutnya adalah rasio LDR atau loan to deposit ratio. Ya. LDR Bank Mega masih berada di kisaran 60%-an, ya, jauh di bawah LDR perbankan yang pada bulan November berada di 77,9%. Nah,
rendahnya RDR Bank Mega ini menunjukkan besarnya likuiditas yang dimiliki oleh Bank Mega. Rasio berikutnya adalah BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional Bank Mega. Kalau kita lihat di sini, ya, di tahun 2024, BOPO Bank Mega berada di posisi 91,25%. Ya, tapi Bank Mega berhasil secara konsisten menurunkan BOPO-nya sehingga di akhir tahun 2021 BOPO Bank Mega berada di posisi yang sangat rendah yaitu 56,06%. Ya, jauh di bawah BOPO perbankan yang pada bulan November berada di posisi 82,97%. Nah, rendahnya BOPO Bank Mega ini menunjukkan keberhasilan Bank Mega dalam melakukan efisiensi operasional dalam mengelola operasional Bank Mega. Berikutnya adalah rasio ROA. Nah, rasio ROA ini tentu seiring dengan pertumbuhan laba yang berhasil dicetak oleh Bank Mega. Kalau kita lihat juga rasio ROA Bank Mega ini secara konsisten meningkat terus. Kalau kita lihat di tahun 2013-2014, rasio ROA Bank Mega berada di kisaran 1%. Pada saat ini, tahun 2021, kita lihat rasio ROA Bank Mega sudah meningkat sangat tinggi di posisi 4,22%. Ya. Nah, ROA Bank Mega ini sangat tinggi dibandingkan dengan posisi ROA perbankan yang saat ini berada di posisi 1,91%. Nah, tingginya ROA Bank Mega ini menunjukkan keberhasilan Bank Mega dalam mencetak laba dibandingkan dengan pengelolaan asetnya. Hal yang sama ya dengan ROA adalah ROE atau return on equity. Nah, kita lihat juga return on equity Bank Mega secara konsisten naik ya. Dan di akhir Desember 2021 ini sudah mencapai 23,49%. Ya. Tingginya ROE Bank Mega ini menunjukkan keberhasilan Bank Mega dalam mencetak laba yang tinggi untuk pemegang saham. Rasio berikut adalah NPL atau non-performing loan. NPL Bank Mega di 2021 berada di 1,12%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL perbankan yang berada di posisi 3%. Berikut saya akan sampaikan mengenai proyeksi kinerja Bank Mega di tahun 2022. Profit after tax akan berkembang naik ke 4,3%. Aset ya, akan naik ke 141 triliun. Kredit akan naik ke 68 triliun dan dana pihak ketiga akan naik ke 106 triliun. Dan berikut adalah proyeksi rasio keuangan Bank Mega tahun 2022. CAR 25,5%, LDR 63,8%, BOPO 55,1%, return on asset 4,1%, return on equity atau ROE 23,6%, dan NPL 1,8%. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan tingkah laku masyarakat yang semakin digital dan semakin online, maka Bank Mega juga melakukan transformasi digital. Beberapa penerapan transformasi digital yang sudah ada di Bank Mega adalah sebagai berikut. Pertama adalah M-Smile atau Mega Smart Mobile. Jadi M-Smile adalah mobile apps yang dimiliki Bank Mega yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi finansial nasabah melalui handphone dimanapun nasabah tersebut berada 24 jam dalam sehari. Beberapa fitur yang ada di M-Smile antara lain transaksi transfer antar bank tanpa biaya,
serta lebih dari 80 fitur lainnya. Ya, seperti transaksi QRIS, tarik tunai di ATM tanpa kartu, fitur untuk beli dan bayar, digital onboarding, reward point, kirim uang, split bill, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Berikut adalah komposisi transaksi per channel yang ada di Bank Mega di bulan Desember 2021. Kalau kita lihat dari sisi frekuensi transaksi, M-Smile sudah berhasil mengambil posisi terbesar, komposisi terbesar dari transaksi di Bank Mega, yaitu 48%. Ya, sedangkan ATM 43%, cabang 5%. Ya. Nah, walaupun frekuensi transaksi di cabang 5%, kalau kita lihat dari volume transaksi yang ada, ya, volume transaksi terbesar masih terjadi di cabang, ya, dengan komposisi 83%. Ya. Dan M-Smile, komposisi volume transaksinya di Bank Mega adalah 9%. Berikutnya adalah chatbot. Chatbot di Bank Mega ini namanya Mila atau Mega Intelligent Assistant. Jadi layanan chatbot ini adalah layanan digital yang disiapkan oleh Bank Mega dengan memanfaatkan artificial intelligence dan menggunakan teknologi robotik dan aplikasi chatting. Ya. Jadi dengan layanan Mila ini, nasabah bisa memperoleh informasi melalui chat platform WhatsApp, ya, untuk mendapatkan informasi seperti informasi produk, informasi promo, informasi layanan, informasi lokasi ATM dan cabang, serta informasi finansial kartu kredit seperti tagihan kartu kredit, limit pembayaran terakhir, jumlah poin yang sudah diperoleh, dan sebagainya. Berikutnya adalah Mega Employee Mobile. Ini adalah mobile apps internal Bank Mega untuk pegawai Bank Mega yang akan melakukan beberapa hal seperti yang pertama adalah korespondensi atau surat menyurat, ya, untuk persetujuan memo dinas, disposisi, sosialisasi, dan sebagainya. Dan juga untuk urusan kepegawaian pegawai yang bersangkutan seperti slip gaji, SPT pajak, absensi, cuti, izin, SKI, job desk, pemesanan mobil, e-learning, promosi rotasi mutasi, QYI, dan manfaat asuransi dan santunan, dan sebagainya. Selain memperbaiki, mengimprove terus pelayanan yang berhubungan dengan nasabah, ya, customer facing apps, Bank Mega juga selalu melakukan perbaikan di proses di belakang yang terjadi, ya. Jadi kita terus melakukan otomasi proses untuk memberikan layanan lebih baik lagi kepada nasabah dan untuk meningkatkan akurasi transaksi. Jadi di internal Bank Mega ini ada total 244 proses. Sampai akhir tahun 2021 kita sudah mengotomasi 143 proses atau 59% dari total proses yang ada di Bank Mega. Di tahun ini kita akan melanjutkan 69 proses yang diotomasi atau 28%. Sehingga total di akhir tahun ini, ya, 87% proses yang ada di internal Bank Mega sudah dilakukan secara otomatis. Ya, tentunya hari ini akan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada customer, bukan hanya di customer facing-nya aja, di front end-nya, tapi juga di back end-nya juga sudah terjadi secara otomatis. Ya, demikianlah pemaparan saya mengenai kinerja Bank Mega tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 dalam rangka Public Expose Bank Mega. Sekian dan terima kasih.
Demikian Mas Gibran. Ya baik, terima kasih tentunya Bapak Kostaman untuk pemaparannya. Dan usai jeda, kami masih akan kembali untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan outlook perbankan 2022 serta apa saja strategi Bank Mega untuk menghadapi tahun ini. Tetap dalam Public Expose Bank Mega. 2021 masih menjadi tahun menantang bagi ekonomi Indonesia dengan masih tingginya kasus pandemi COVID-19 yang membuat daya beli masyarakat tertekan. Namun Bank Mega yang dikenal sebagai bank yang mampu melalui beragam krisis kembali berhasil memperlihatkan daya tahannya. Di tengah beragam tantangan, di bawah nahkoda Direktur Utama Kostaman Tayyip, Bank Mega mencatatkan kinerja yang cemerlang. Laba bersih Bank Mega tumbuh secara eksponensial sebesar 33,2% sepanjang tahun 2021 menjadi 4 triliun rupiah. Kinerja positif Bank Mega sepanjang tahun 2021 lalu memang tak lepas dari strategi digitalisasi dan otomatisasi. Strategi ini menjadikan Bank Mega sebagai salah satu bank dengan efisiensi operasional terbaik. Hal ini tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang berada pada kisaran 56%, lebih baik dari periode 2020 di kisaran 66%. Dari sisi aset, sepanjang tahun 2021, Bank Mega mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 18,4% menjadi 132,9 triliun rupiah. Bank Mega juga berhasil menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Penyaluran kredit Bank Mega tahun lalu tercatat tumbuh 25,14% menjadi 60,7 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020 sebesar 48,5 triliun rupiah. Tingginya kepercayaan nasabah juga ikut mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga yang tumbuh sebanyak 24,9% menjadi 98,9 triliun rupiah. Bank Mega mampu melalui tahun 2021 dengan solid. Digitalisasi dan otomatisasi operasi serta inovasi tiada henti akhirnya membawa Bank Mega tetap menjadi salah satu bank dengan kinerja keuangan terbaik di Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.